Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wa atamil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil mamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, di mana kita tengah menjalankan ibadah shaum, ibadah puasa di bulan Ramadan, dan kita juga alhamdulillah telah menuntaskan kewajiban kita mendirikan salat subuh secara berjamaah. InsyaAllah disusul dengan kewajiban yang lain, yang ketiga di pagi hari ini, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Dan insyaAllah kita akan sama-sama belajar tentang ayat-ayat dan hadis dari Rasulullah SAW berkalian dengan kehidupan yang harus kita berupaya untuk menghindarinya, yaitu kehidupan alam neraka. Iyadzabillah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa gambaran tentang siksa neraka yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis-hadisnya, di dalam sabda-sabdanya, bahwa neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala memiliki 7 pintu ya, dan kemudian pintunya akan senantiasa terbuka di sepanjang masa kecuali di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan-setan dibelenggu. Jadi kalau ada orang yang kemudian masih berlaku maksiat di bulan Ramadan, maka kemaksiatan dan kejahatannya itu bukan lagi dari dorongan setan, tapi dari dorongan dirinya yang sudah menjadi setan. Ya, waliyadzubillah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, dikatakan bahwa neraka itu darokat, bahwa siksa neraka atau api neraka itu, neraka jahanam itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau ada orang yang masuk neraka dengan orang yang lain belum tentu siksanya sama, maka tergantung daripada banyak dan besarnya dosa seseorang, sehingga neraka itu bertingkat-tingkat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di antaranya yang paling rendah itu adalah untuk orang-orang munafik, bahwa orang munafik itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang paling dalam. Berdasarkan ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain, para ulama mengatakan bahwa neraka itu berjenjang, bertingkat-tingkat, dan tingkatannya ke bawah. Sementara kalau surga juga berderajat, bertingkat-tingkat, tapi tingkatan surga itu ke atas. Jadi semakin tinggi derajat seseorang di dalam surga, maka dia tempatnya semakin atas. Sebaliknya kalau di neraka semakin berat siksa seseorang, maka dia akan semakin dalam penempatannya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Kedalaman neraka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sebuah batu yang besar dilemparkan ya gitu, maka untuk sampai ke dasar neraka itu butuh waktu sekitar 70 tahun. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya ketika mereka mendengar sebuah dentuman yang sangat besar, menggelegar begitu. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu ya, suara apakah itu? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul menyabdakan, hadza hajarun ursila fi jahannam mundu sab'ina kharifan fal'ana intaha ila qa'riha. Itu adalah suara yang ditimbulkan akibat sebuah batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun silam. Wal anantaha ila qa'riha, dan sekarang baru sampai ke dasar neraka, sehingga menyebabkan sebuah dentuman. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kemudian kata
Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala bahwa api neraka itu ya, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi semakin banyak ya orang yang masuk ke dalam neraka itu artinya semakin banyak bahan bakarnya, semakin banyak sesuatu yang menyebabkan nyala api itu tambah besar dan tambah berkobar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Kalau kalian tidak bisa dan tidak akan pernah bisa, ini ayat ini berkaitan terhadap orang-orang kufar Quraisy yang mereka menentang Al-Qur'an, menganggap Al-Qur'an itu buatan manusia dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan coba buat satu surat ya, kalau tidak bisa satu surat satu ayat, tidak usah satu Al-Qur'an, buat satu surat saja. Dan kalian tidak akan bisa satu surat pun, maka coba buat satu ayat dan tidak akan bisa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa dan tidak akan pernah bisa, ya. Fattaqun nar, maka takutlah, lindungilah diri kalian dari api neraka allati waquduhan nas wal hijarah, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kufar. Kata-kata uiddat lil kafirin ini juga menggambarkan kepada apa yang sudah kita pelajari di awal bab ini, bahwa siksa neraka atau api neraka saat ini sudah ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan neraka, bukan baru akan diciptakan nanti setelah kiamat. Jadi saat ini api neraka atau siksa neraka, neraka jahanam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan hal itu para ulama seluruhnya bersepakat dan tidak ada selisih atau silang pendapat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita tentang betapa mengerikannya suasana dan kondisi di dalam neraka. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam neraka itu terdapat banyak ular-ular yang memangsa, ular-ular yang berbisa mematikan, dan aqarib, kalajengking. Ya, kalajengking yang bentuknya itu sangat mengerikan dan bentuknya itu lain dari yang ada di dunia ini, gharibah. Ukurannya sangat besar sekali, sehingga setiap orang yang melihatnya akan merasa ketakutan, ketakutan, mengerikan sekali. Dan kalau dia menyengat, kalau dia menggigit, ya, maka gigitannya itu sangat mematikan. Diriwayatkan dari Al-Harits Az-Zubaidi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul mengatakan, inna fin nari hayyat ka'anatil bukhat taslau ihdahunna las'ah fayajidu humulaha ila 40 kharifa. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, di dalam neraka itu terdapat banyak sekali ular yang ukurannya besar-besar seperti leher-leher unta, yang kalau dia menyengat, kalau dia menggigit, maka bisanya itu bisa membuat orang sangat kesakitan, bisa membuat orang mematikan, ya, terluka ila 40 kharifa. Begitu juga kata Rasulullah SAW, wa inna fin nari aqarib ka'amsalil bighalil mukafah. Demikian juga kata Rasulullah SAW, di dalam neraka itu terdapat banyak kalajengking yang bisa menyengat, ya, yang ukurannya itu besar-besar, ya. Seperti bighal itu perkawinan silang antara kuda dan keledai, ya. Jadi ya mungkin ukuran kuda-kuda delman kalau di kita, ya. Atau lebih besar lagi sedikit dari kuda delman, karena kuda delman di kita itu ukurannya seperti keledai ya kalau di Arab itu. Ya, kuda kita kan kecil-kecil tuh, kuda yang asli Indonesia maksudnya, ya. Kuda apa itu namanya? Kuda Bima apa kuda apa ya? Kuda NTT itu ya, yang ada di daerah-daerah timur itu banyak kuda-kuda. Nah, itu ukurannya kalau di Arab itu mungkin seukuran keledai itu, karena kuda di Arab itu besar sekali. Nah, bighal itu ukurannya di antara itu berdua.
ya, di antara kuda Arab dan kuda yang ada di kita, karena itu hasil kawin silang antara kuda dan keledai. Maka kata Rasulullah SAW, banyak sekali terdapat di dalam neraka jahanam itu kalajengking yang ukurannya sangat sangat besar, yang bisanya itu mematikan. Lalu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, digambarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa di neraka itu terdapat banyak belenggu, kemudian rantai-rantai dan juga borgol-borgol. Nah, jadi orang nanti yang masuk neraka itu dibelenggu, diborgol, ya. Belenggu itu biasanya sesuatu yang dipakai untuk memberatkan leher, pundak, ya. Kalau borgol itu biasanya dipakai untuk tangan, ya kan, ya. Kemudian ada juga ya diterjemahkan oleh Imam Ibnu Rajab, bahwa kata beliau salasil itu artinya adalah sesuatu, kalau di sini kalau kita buka terjemahan bahasa Indonesia, salasil itu diterjemahkan sebagai rantai, tapi Imam Ibnu Rajab meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa salasil itu adalah besi yang dipakai untuk menusuk mulai dari dubur sampai dengan ke kepala, kayak tusuk sate itu. Ya. Atau kalau kita bikin kambing guling itu, nah itu ada yang menusuk mulai dari, mohon maaf, pantatnya kambing sampai ke kepalanya. Itu ada jenis-jenis siksaan yang seperti itu. Orang ditusuk mulai dari pantatnya sampai ke kepalanya, waliyadzubillah. Ada juga jenis siksaan di dalam neraka jahanam itu, orang diikat, dibelenggu, ya. Mulai dari pundaknya sampai ke kakinya disatukan begitu, kemudian diikat, ya, dengan memakai rantai. Ada juga yang kemudian berupa borgol. Di antara dalil-dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat keempat. Allah taala berfirman, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira." Sungguhnya kami telah menyiapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang kafir itu salasil, rantai, ya, untuk mengikat, membelenggu. Yang tadi dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa salasil itu adalah tusukan dari itu, yang dari pantat sampai ke kepala. Wa aghlal, dan belenggu-belenggu, ya, dan borgol-borgol, was-sa'ira, dan neraka sa'ir, api yang menyala. Dan di dalam surat Saba ayat ke-33 Allah taala juga berfirman, wa ja'alnal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru, dan kami jadikan belenggu, ya, belenggu, ya, fi a'naqil ladzina kafaru, ya, di leher orang-orang yang telah kufur, yang telah mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Jadi ada orang kufar itu nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberat yang dikalungkan di lehernya, iyadzubillah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamimi tsumma fin nari yusjarun. Tatkala, ya, belenggu itu dikalungkan di leher-leher mereka, wassalasil, dan rantai-rantai atau tadi tusukan, yushabun, ya, diseret mereka, fil hamim, ya, tsumma finnari yusjarun, kemudian mereka dicampakkan ke dalam api neraka yang berkobar, yang menyala, wal iyadzubillah. Surat Ghafir ayat 71 sampai dengan 72. Lalu dalam surat Al-Haqqah ayat ke-30 sampai 32 Allah taala berfirman, khudhuhu faghulluh tsummal jahima salluh tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan seretlah mereka, ambillah mereka, faghulluh, lalu belenggulah mereka, tsummal jahima salluh, kemudian masukkanlah mereka ke dalam neraka jahanam, al-jahim.
Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian mereka pun diikat, dibelenggu, ya, diikat dengan rantai yang panjangnya itu 70 hasta, waliyadzubillah, ya, fasluku, ya. Maka itu yang akan mereka tempuh nanti pada saatnya, waliyadzubillah. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan di dalam surat Al-Muzammil tentang siksa neraka. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk orang-orang yang membangkang itu, yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka itu belenggu, ya, menyiapkan untuk mereka itu kekangan, wa jahima, ya, dan neraka jahim, wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Ketika disiapkan makanan sekalipun, maka makanan yang tersedia untuk mereka itu adalah makanan yang sangat pahit, makanan yang kalau dimakan akan membuat mereka, ya, tersiksa dengan rasa daripada makanan itu, wa 'adzaban alima, dan disiapkan untuk mereka juga siksa yang memedihkan, waliyadzubillah. Nah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, ini di dalam ayat-ayat tadi itu terdapat 3 jenis ya, siksaan yang Allah Subhanahu wa taala yang telah siapkan untuk orang-orang di dalam neraka, waliyadzubillah. Yang pertama adalah al-aghlal. Ya, tadi dalam bahasa Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idzil aghlalu fi a'naqihim. Ya, al-aghlal. Aghlal itu tempatnya adalah biasanya sesuatu yang dipakai untuk menyiksa dan tempatnya di leher. Ya. Kalau kita ngelihat atau mendengar cerita orang-orang dulu tuh budak-budak, ya, terus sekarang nih banyak diputar sirah-sirah, ya kan, film-film yang menggambarkan kisah-kisah dulu para sahabat di awal mula Islam itu, diantaranya Bilal itu kan disiksa dipakai kalungkan apa tuh, rantai yang ada pemberatnya itu. Nah, itu aghlal. Ya, itu di dunia, ya. Di akhirat nanti tentu, ya, di neraka berbeda lebih daripada itu semua. Kemudian angkal, yang kedua adalah al-ankal. Al-ankal itu adalah tali. Ya, al-quyud, tali, ya. Kenapa dikatakan demikian? Ya karena dia mengikat. Ya, di dalam bahasa Arab al-ankal itu yunakkalu biha, sesuatu yang membuat terikat, ya, seseorang itu tidak bisa berbuat bebas. Kemudian yang ketiga adalah as-salasil. As-salasil tadi kalau di dalam bahasa terjemahan Al-Qur'an kita seringkali kita dapati terjemahannya adalah rantai, karena memang rantai itu secara apa namanya, bahasa Arab, ya, disebut as-salasil, ya. Salasil itu sesuatu yang menyambung, silsilah gitu, ya. Nah, dan rantai itu kan bagian dari apa, kumpulan daripada sesuatu yang disambung-sambung, ya, lingkaran-lingkaran yang disambung-sambung. Tetapi sahabat Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menerjemahkannya, menafsirkannya bahwa salasil itu adalah sesuatu yang dimasukkan dari dubur, ya, kemudian keluar dari mulut, kata beliau. Ya, dimasukkan dari dubur dan keluarnya di mulut, waliyadzubillah. Antum bayangkan seperti kita bikin kambing guling, nah, kurang lebih seperti itu. Nah, alat untuk menusukkannya itu disebut dengan salasil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat ke-41, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Ya, lalu Ibnu Abbas, ya, dan Ibnu Rajab kemudian mengutip, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rahman ayat ke-41, di mana orang-orang yang berbuat jahat, ya, ketika hidupnya di dunia, yu'rafu al-mujrimuna bisimahum, mereka itu akan mudah dikenali nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisimahum, dengan tanda-tandanya. Jadi orang-orang yang berbuat kekufuran, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, nanti itu akan mudah dikenali, ada tandanya, ya.
fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, kemudian mereka itu ya ubun-ubun mereka dan kaki-kaki mereka itu disatukan ya diambil, yang kemudian kata Imam Ad-Dhahhak maknanya adalah bahwa kepala mereka dengan kaki mereka itu didekatkan lalu kemudian ditusuk ya, ya. Di dalam penerjemahan yang lain kemudian diikat ya, tapi kalau menurut Ibnu Abbas tadi ditusuk pakai kayak tusuk sate itu, kayak tusuk kambing guling tadi, waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Tadi kita sudah katakan bahwa neraka itu bahan bakarnya, kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Allah Ta'ala berfirman, waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absar alladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah dekat ya datang janji Allah Subhanahu wa taala yang benar, yang pasti ya, maka pada saat itu mata-mata orang kafir akan terbelalak melihat siksa Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Pada saat itu baru kemudian mereka akan sadar bahwa mereka telah melalaikan, telah mengacuhkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bal kunna zalimin, bahkan bukan hanya saja lalai dari peringatan itu, mereka telah berbuat zalim. Bal kunna zalimin. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian dan apa yang kalian sembah selain dari Allah Subhanahu wa taala hasabu jahannam, semuanya akan menjadi bahan bakar neraka. Jadi bahan bakar neraka kalau di ayat yang sebelumnya tadi kita sebutkan adalah al-hijaratu an-nasu wal hijara, di sini ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma ta'buduna min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala hasabu jahannam antum laha waridun, dan kalian akan memasuki neraka jahanam itu, mendatangi neraka jahanam itu. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha, kalau seandainya mereka yang disembah itu betul-betul Tuhan, maka tentu mereka tidak akan masuk neraka. Wa kullum fiha khalidun, dan semuanya akan kekal di dalam neraka jahanam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Kemudian kalau berbicara tentang bagaimana panasnya api neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan bahwa panasnya api neraka itu sangat dahsyat sekali ya. Perbandingannya dengan api yang ada di dunia ini 69 kali lipat ya, 69 kali lipat, berarti berapa persen ya kalau dipresentasikan? Kan kalau selipat itu 1% ya. Ya, 1 kali lipat 1% ya. Ya. Nah ini dikalikannya itu 69 kali lipat, berarti 6.900%. Waliyadzubillah. Allah Ta'ala berfirman, qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Dulu ketika Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berperang, orang-orang munafik itu banyak alasan. Aduh, janganlah kita, panas ntar nunggu dingin dulu, nunggu teduh dulu, nunggu redup dulu mataharinya dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, qul la tanfiru fil har. Ya, jangan kalian ya berpaling ya dari ajakan seruan Rasulullah SAW itu gara-gara cuaca panas. Qul naru jahannam
asyaddu harra. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, kepada para sahabat yang ibu itu ya, yang orang-orang munafik itu notabene mereka, qul naru jahannamu asyaddu harra. Katakanlah bahwa neraka jahanam itu asyaddu harra, lebih dahsyat lagi panasnya. Artinya nih yang kita rasakan kelelahan, kepanasan yang ada di dunia ini tidak seberapa. Tapi kalau kita mampu mengarungi ini, melewati ini, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya siksa neraka jahanam. Lau kanu yafqahun, kalau mereka berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wala karim. Maka golongan orang kiri itu ya, mereka golongan orang kiri ya, mereka akan berada ya, akan mendapatkan samum wa hamim wa dhillin min yahmum ya, mereka akan mendapatkan rasa panas ya, sesuatu yang panas, air pun mendidih ya, makanan pun mengandung racun, air pun air yang panas. Dan kalau mereka mendapatkan sesuatu yang bisa menaungi mereka, awan atau asap, juga asapnya adalah asap yang panas. La baridin wala karim, tidak ada dingin-dinginnya, wala karim, dan enggak ada sentuhan-sentuhan lembutnya, enggak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Waqiah ayat 41 sampai dengan 44. Dalam surat Al-Mudaththir Allah taala berfirman ayat ke-26 sampai 30, sauslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran panasnya siksa neraka, sauslihi saqar, akan aku masukkan dia ke dalam neraka saqar. Kalian tahu apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar, dia tidak akan menyisakan sesuatu apapun. La tubqi, tidak menyisakan, wala tazar, dan enggak membiarkan sesuatu itu ada sisanya, dibakar semuanya. Lawahatun lil bashar, membuat kulit itu melepuh, meleleh, hangus. 'Alaiha 19 ya, dijaga oleh 19 malaikat yang menjaganya, waliyadzubillah. Nah, ayat ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menunjukkan kepada kita di ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Waqiah tadi menunjukkan bahwa sesuatu yang biasa dipakai oleh orang untuk berteduh di dunia ini ya, untuk seseorang mencari kenyamanan di dunia ini ada 3 ya. Yang pertama adalah air. Jadi orang kalau lagi nggak enak badan, kepanasan atau apa, maka akan dicari apa? Air. Ya. Kalau cuaca panas, enaknya kita mandi, ngadem gitu, berenang dan seterusnya. Yang kedua, ya, atau minum, ya kan? Kalau kita kehausan, orang mau apa? Minum. Ya. Yang kedua adalah cari udara yang sejuk. Ya. Maka orang Jakarta itu walaupun harus macet-macet setiap minggu ke puncak pergi aja, ya nggak peduli dengan macetnya. Yang dia bayangkan sejuknya, karena orang butuh sejuk, ya kan? Ya. Kemudian yang ketiga adalah zil, bayang-bayang, ya, sesuatu awan atau sesuatu yang membuat orang mau bisa berteduh. Nah, ketiga yang dibutuhkan ini ketika di dalam neraka seseorang itu, maka semuanya berubah menjadi sesuatu yang panas. Ya, tadi samum, ya, yang pertama ketika dia butuh air, maka airnya air panas. Ketika dia butuh udara, maka udaranya pun udara panas. Ketika dia butuh berlindung, berteduh, maka tempat berteduhnya adalah tempat yang panas. Waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Itulah gambaran daripada dahsyatnya siksa neraka yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhi narukum hadhihi allati yuqadu banu adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Api yang kalian miliki di dunia ini yang biasa bisa dinyalakan bisa dipantik ya, untuk menyala oleh anak cucu Adam, kata Rasulullah SAW, itu adalah 1 bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Makanya tadi 69
kali lipat. Saya nggak tahu datanya ini, mungkin di antara jamaah ada yang tahu berapa derajat api terpanas yang ada di muka bumi ini. Ada yang tahu mungkin datanya? Ya. Api yang ada di dunia ini sekarang paling panas berapa derajat? Kalau untuk masak-masak kan 100 derajat itu karena udah bikin mati bakteri-bakteri kan ya. Nah, kalau untuk melelehkan baja itu 2000 derajat atau berapa itu ya? 1000 sekian derajat gitu ya. Itu kan masih dinyalakan oleh kita, ya kan? Pokoknya dahsyat sekali, ya kan? Nah, itu semua yang paling panas yang ada di dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian. Jadi nanti neraka jahanam itu 69 kali lipat daripada itu. 6.900% lebih dahsyat daripada yang ada di dunia ini. Maka para sahabat mengatakan, wallahi in kanat lakafiyah, demi Allah kata para sahabat, ya, yang ada di dunia ini udah cukup untuk membuat seorang tersiksa. Ya. Maka kata Salam, innaha fuddilat 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithla harrihinna. Kata Rasulullah, sesungguhnya ya, neraka jahanam itu nanti apinya ya, dia 69 kali lipat dari yang ada di dunia ini, dan setiap kelipatannya itu sama persis. Jadi ketika dilipatkan itu memang frekuensinya sama. Ya, atau tingkat derajat panasnya itu sama, nggak ada yang ketika dilipat-lipatkan itu ada yang kurang 10 derajat, ada yang kurang 5 derajat, itu enggak. Semuanya, misalnya api yang ada di dunia ini panasnya 5000 derajat, maka 5000 kali 69 kali. Itulah derajat siksa neraka, waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Lalu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an, masih bertalian dengan gambaran siksa neraka yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an dan atau oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya, bahwa dengan dahsyatnya tadi, panasnya siksa api neraka itu, maka ya, ketika dia menyala, ya, maka dia akan berkobar apinya itu. Ketika apinya itu berkobar, maka seolah-olah ada ekornya, ada lidahnya. Kalau bahasa kita kan lidah ya, lidah api. Mau bergerak-gerak itu seperti itu. Waliyadzubillah. Dan itu kata Al-Quran, digambarkan dalam Al-Quran, ya, tinggi kobarannya itu, lahapannya itu, yang kalau kita lihat api kalau besar itu kan kayak putus-putus gitu ya, kayak ekor ekor ular yang lagi berjalan begitu ke atas. Itu tingginya ya lebih tinggi daripada atau seperti tingginya sebuah istana, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat menakutkan, sangat menakutkan. Allah taala berfirman, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalil wa la yughni minal lahab. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah ya, kepada apa yang telah kalian dustakan, yakni ke neraka, waliyadzubillah. Yunṭaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Nah, pergilah kalian ya, untuk waliyadzubillah, ke sebuah tadi lahapan ya, dhi thalathi syu'ab, yang memiliki 3 bagian. Ya, jadi lahapannya itu ada 3 ya, ekor apinya itu ada 3. La dhalilin wala yughni minal lahab, tidak ada tempat untuk berteduh ya, wala yughni minal lahab, dan tidak ada sesuatu yang bisa membuat seseorang itu selamat daripada lahapan, daripada kobaran api neraka itu, waliyadzubillah, daripada panasnya siksa neraka itu. Innaha tarmi bi syararin kal qasar ka'annahu jimalatun sufr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya neraka itu ya, lahapannya
apinya, ekor apinya itu tinggi, ya, membumbung seperti dan besar seperti istana. Ibnu Mas'ud mengatakan seperti benteng, ya, kal kusur, ya, kal husun, seperti benteng. Ya, kita lihat benteng-benteng itu zaman dahulu. Ini hanya sekedar gambaran, ya, bukan hakikat seperti itu, tapi sesuatu yang digambarkan yang besar, sebuah bangunan yang besar. Kalau dulu itu yang paling besar benteng. Kita lihat sekarang kalau kita pergi ke mana yang masih ada benteng itu, di Turki, ya, di Mesir ada benteng Salahuddin, itu membentang panjang. Di Saudi ada benteng dulu bekas yang zaman Utsmaniyah itu masih ada itu, yang kemudian dipakai untuk parit juga kalau kita di mana di Arafah, mau ke Arafah, ya, antara Arafah sama Mina, kita ngelihat tuh di atas bukit itu kan panjang, itu juga baru sisa-sisanya itu, ya, tinggal sisa-sisanya kan panjang. Nah, dulu orang dulu menggambarkan hal-hal untuk memudahkan imajinasi mereka, maka digambarkan dengan sesuatu yang ada pada saat itu, tapi itu hanya sekedar pendekatan pemahaman, ya, bukan hakikatnya seperti itu. Nah, dulu yang besar-besar itu bangunan, ya, benteng, kemudian istana, gitu ya, istana raja-raja, ya, Persia dan seterusnya, Romawi yang pada saat itu sudah ada. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kal qasr. Nah, saking gedenya itu seperti istana, ya. Ka'annahu jimalatun sufur. Nah, habis waktunya, ya. Kita sempurnakan sedikit. Ka'annahu jimalatun sufur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala seperti onta, katanya begitu, ya. Seperti onta yang hitam. Ya, seperti onta yang hitam. Kemudian juga jimalatun sufur, ya, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Imam Mujahid serta Sa'id ibn Jubair, ya, radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah taala ajma'in. Dikatakan adalah seperti kapal, katanya, seperti kapal saking besarnya, sufun, ya. Sufun itu jamak daripada safinah, ya, seperti sufun. Dikatakan juga qita'un nuhas, ya, seperti potongan besi dan seterusnya. Ini gambaran-gambaran yang dulu bisa dinarasikan oleh para ulama, oleh orang-orang pada saat itu sebagai bentuk gambaran sesuatu yang mengerikan. Kalau sekarang mungkin ada sesuatu yang lebih bisa kita jadikan gambaran. Sesuatu bangunan yang paling besar itu bukan lagi istana. Kita lihat istana presiden berapa lantai? 1 atau 2 lantai saja, ya kan? Tapi tower-tower yang ada di Jakarta itu kan lebih tinggi lagi. Ya, bukan berarti kemudian api neraka itu segede istana, kemudian ada yang lebih gede dari itu, tidak. Tapi ini menunjukkan yang paling besar. Maksud saya ke situ. Ya. Ka'annahu jimalatun sufur. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Kemudian, ya, dikatakan bahwa dukhannya saja, asapnya saja dari siksa dari neraka ini, ya, membuat, ya, sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan. Kata Rasulullah SAW, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi mri'in abada. Ya. Maka lindungilah diri kita dari siksa neraka ini, ya, bahkan bukan hanya sekedar dari siksanya, dari asapnya pun kita harus melindungi diri kita dengan cara kita berbuat baik, ya, walaupun kita harus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kata Rasulullah SAW, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah, debu yang bertebaran ketika unta-unta, kuda-kuda itu berpacu di dalam medan jihad, ya, kan bertebaran tuh debu, terangkat pasir-pasir itu tidak akan bersatu nanti dengan dukhon, dengan asap, dengan debu yang ada di neraka jahanam. Maka
Hadis ini menunjukkan kepada kita berusahalah untuk melindungi diri kita walaupun harus melakukan sesuatu yang berat, walaupun harus melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berkorban jiwa dan raga kita, karena apa yang ada di neraka nanti, apa yang ada di akhirat nanti dari siksa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan masyaqqah, dengan susah payah, jerih payah upaya seseorang berbuat kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Terakhir ya, dari pertemuan kita di pagi hari yang baik ini ya, bertalian dengan siksa neraka, bahwa siksa neraka ini ya, akan dinyalakan ya, atau api neraka ini dinyalakan dan semakin menyala melahap ya, apinya itu semakin berkobar dengan banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia, anak cucu Adam alaihissalam. Dikatakan bahwa neraka jahanam itu ya, menyala dan semakin menyala, semakin berkobar ya, sebab Allah Subhanahu wa taala murka. Murka kenapa? Murka karena orang berbuat dosa, karena orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, karena orang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang melaksanakan atau mengerjakan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal jahimu su'irat, dan ketika neraka jahim itu dinyalakan, su'irat dinyalakan ya. Surat At-Takwir, silakan antum baca, kita baca surat At-Takwir secara kelengkapan keseluruhan, maka digambarkan di situ bagaimana neraka jahanam itu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uqidat ya. Su'irat itu uqidat atau dinyalakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala murka. Murka kenapa? Karena kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Allah taala berfirman, wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa umya wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, fahuwal muhtad, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk, akan berada di atas petunjuk hidupnya di dunia ini. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falan tajid lahum awliya'a min dunih, maka orang itu kita tidak akan bisa mendapatkan penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, dan orang yang sesat itu akan kami bangkitkan nanti pada hari kiamat, diseret wajahnya, umya ala wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, diseret wajahnya pada hari kiamat, umya, dia dalam keadaan buta, bukmun, kemudian juga dalam keadaan bukman wa summa, tuli dan bisu, ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam, kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali mereka itu dimasukkan ke dalam neraka, setiap kali mereka semakin banyak dosanya, zidnahum sa'ira, maka api itu akan semakin menyala. Waliyadzubillah. Maka ayat ini sebagai penutup pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah sehingga kita menjalani kehidupan ini di atas basirah, di atas ilmu pengetahuan, di atas aturan Allah, di atas apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesesatan yang akan menyebabkan seseorang terseret nanti di hari kiamat di atas wajahnya, kemudian membuat dia tuli, bisu dan buta, dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah.
Demikian yang dapat disampaikan dari pelajaran kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya, kebenaran hanya datang dari Allah. Kalau ada salahnya, ana mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin sharing atau bertanya diperkenankan. Ya, silakan. Terkait dalam neraka yang batu dilempar 70 tahun kemudian itu terdengar oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Sebenarnya ada riwayat hadisnya yang mengatakan posisi neraka itu di mana? Apakah di bumi, di dalam langit ketujuh, atau di bawah kursi, atau di bawah aras? Soalnya ada juga mendapatkan itu di dasar bumi yang ketujuh. Tapi itu kalau dilempar batu paling beberapa jam udah nyampe. Apalagi geraham orang penghuni neraka sebesar gunung pasti nggak mungkin di bumi. Ya. Apakah ada keterangan? Wallahu ta'ala alam. Tidak ada keterangan secara eksplisit yang menunjukkan neraka itu sekarang adanya di mana. Tapi yang jelas ketika ada hadis ketika Rasulullah SAW bermi'raj, di antara hadis-hadis tentang neraka itu ketika Rasulullah SAW bermi'raj, ya, Isra itu perjalanan Rasul dari mana? Makkah ke Baitul Maqdis, dan kemudian Mi'raj, ya, Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis diangkat ke Sidratul Muntaha, dibawa ke langit ketujuh, ya, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perjalanan itu Rasulullah SAW diperlihatkan banyak pengalaman, banyak pemandangan. Di antaranya adalah pemandangan atau dibawa ke melihat neraka. Ya, ini menunjukkan bahwa adanya berarti di luar bumi, ya, di luar bumi. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa misalnya hadis-hadis tentang siksa, gambaran siksa tentang siksa kubur, bahwa siksa kubur itu ada orang yang dipenjarakan di dalam perut bumi, ya, yang kemudian gambaran siksanya itu seperti neraka, ya, api menyala dan seterusnya, karena ternyata lapisan bumi itu, ya, semakin ke dalam itu yang disebut dengan inti bumi, ya, inti bumi bagian luar, katanya inti bumi bagian dalam. Nah, itu adalah panas gitu kan, dan seterusnya. Jadi wallahu taala alam, neraka itu adanya di mana, wallahu taala alam, ya. Yang nanti kita lihat lagi digambarkan bahwa neraka jahanam itu punya leher, punya kepala, bisa bicara, dan apa namanya, untuk didatangkan saja ke hadapan orang pada hari kiamat nanti itu butuh 70.000 rantai kan, yang untuk bisa mendereknya itu, untuk bisa menyeret api neraka ke hadapan orang di padang mahsyar itu. Allah memerintahkan supaya neraka jahanam itu dipertontonkan ke hadapan orang-orang pada saat Allah Subhanahu wa taala murka nanti pada hari kiamat itu. Orang sedang berkumpul di padang mahsyar, mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir, entah siapa namanya nanti. Nah, berkumpul semua di satu titik, ya, di satu tempat, dan pada saat itu Allah mendatangkan neraka jahanam. Nah, proses mendatangkan neraka jahanam ke hadapan semua orang itu digunakan 70 rantai supaya bisa hadir ke situ neraka jahanam itu. Setiap rantainya juga ditarik oleh 70.000 malaikat. Menunjukkan besar sekali. Sementara bumi kalau kita lihat di antara planet itu bukan planet yang paling besar, malah cenderung yang paling kecil gitu, ya, besarannya. Allah taala alam gitu. Ada lagi? Atau cukup? Ya, cukup rupanya, insyaallah taala. Kita, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.